Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristia Putri Pambajeng akan menjelaskan materi tentang autokorelasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut. Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel berdasarkan urutan waktu pada data time series atau urutan ruang pada data cross-section. Berikut merupakan simbol autokorelasi. Autokorelasi ada dua macam, yaitu autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Autokorelasi positif ditandai dengan tanda error yang sama antar pengamatan. Misalnya, ketika satu periode sebelumnya error bertanda positif, maka error berikutnya juga bertanda positif. Sedangkan autokorelasi negatif ditandai dengan tanda error yang berbeda antar pengamatan. Misalnya, ketika satu periode sebelumnya error bertanda positif, maka error berikutnya bertanda negatif atau sebaliknya. Berikut grafik autokorelasi positif. Dan ini grafik autokorelasi negatif. Jika tidak ada autokorelasi, maka grafiknya seperti berikut. Cara mendeteksi autokorelasi ada 3 metode. Metode autokorelasi yang pertama yaitu Durbin-Watson dengan rumus dW yang merupakan Durbin-Watson sama dengan sigma residual dikurangi nilai residual satu periode sebelumnya dikuadratkan dibagi dengan sigma residual kuadrat. Metode yang kedua yaitu metode Lagrange multiplier atau Brush-Godfrey dengan rumus x kuadrat sama dengan n-1 dikalikan dengan r kuadrat. Metode yang ketiga yaitu Rantes dengan rumus z sama dengan r dikurang mu r dibagi dengan tau r. Berikut contoh soal autokorelasi, di mana X merupakan nilai gross national product dan Y merupakan estimasi nilai gross national product, dan diperoleh hasil persamaan regresi linier sebelumnya yaitu Y sama dengan 9,795 plus 0,325 X1 plus 0,204 X2. Dari nilai regresi linier yang sudah didapatkan, kita dapat menghitung nilai prediksi dengan cara memasukkan nilai X1 dan X2-nya. Berikut contoh cara pengerjaannya. Y prediksi 1 sama dengan 9,795 plus 0,325 dikalikan X1-nya 50 plus 0,204 dikalikan X2-nya 55 memperoleh hasil 37,283. Begitu seterusnya sesuai dengan jumlah sampel yang ada. Kemudian mencari nilai residualnya dengan cara ET sama dengan Y min Y prediksi, di mana ET merupakan nilai residualnya. Berikut cara pengerjaannya. Nilai residual 1 sama dengan 29 min 37,283 sama dengan min 8,283. Begitu seterusnya sampai ke jumlah sampel 25. Kemudian kita mencari nilai ET-1 atau nilai residual satu periode sebelumnya. Caranya seperti ini. Kemudian kita mencari nilai residual dikurangi nilai residual satu periode sebelumnya. Cara pengerjaannya yaitu nilai residual kedua dikurangi nilai residual satu periode sebelumnya sama dengan 0,791 dikurangi min 8,283 diperoleh hasil 9,074. Begitu seterusnya hingga nilai ke sampel 25. Lalu kita mencari nilai residual dikurangi nilai
residual sebelumnya lalu dikuadratkan, seperti 9,074 dikuadratkan sama dengan 82,33. Begitu seterusnya hingga nilai sampel ke-25. Kemudian mencari nilai ET kuadrat atau residual kuadrat dari nilai ET sebelumnya, yaitu min 8,283 kuadrat sama dengan 68,608. Begitu seterusnya hingga sampel ke-25. Dan ini merupakan tabel untuk mencari Durbin Watson. Untuk langkah ujinya ada hipotesis H0 tidak terdapat autokorelasi dan H1 terdapat autokorelasi. Lalu diuji statistik dengan menggunakan rumus Durbin Watson. D sama dengan sigma residual dikurang residual satu periode sebelumnya dikuadratkan dibagi dengan sigma residual kuadrat sama dengan 708,377 dibagi dengan 354,385 diperoleh hasil 1,999. Untuk daerah penolakannya, yang pertama tolak H0 jika DW kurang dari DL. Yang kedua, gagal tolak H0 jika DW lebih dari DU. Yang ketiga, tidak dapat disimpulkan jika DL kurang dari DW kurang dari DU, di mana DL merupakan batas bawah dan DU merupakan batas atas, sedangkan DW merupakan Durbin Watson. Selanjutnya, dapat kita cek pada tabel Durbin Watson. Diketahui N atau jumlah sampelnya 25 dan K atau jumlah variabelnya 2. Maka diperoleh DL sama dengan 1,206 dan DU sama dengan 1,549. Telah diketahui hasil dari Durbin Watson, DL dan DU-nya. Kemudian kita mencari 4 min DL dan 4 min DU. 4 min DL sama dengan 4 min 1,206 sama dengan 2,794. Dan 4 min DU sama dengan 4 min 1,549 sama dengan 2,451. Kita dapat lihat hasil dari Durbin Watson, yaitu 1,999 yang berada di antara DU dengan 4 min DU. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan Durbin Watson, posisi DW berada di antara DU dengan 4 min DU, sehingga pada model ini tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya menggunakan metode Lagrange multiplier atau LM. Pada metode ini kita mencari Y min Y prediksi terlebih dahulu dengan cara Y ke 1 min Y prediksi 1 sama dengan 29 min 37,283 sama dengan min 8,283 dan seterusnya hingga jumlah sampel ke-25. Lalu kita mencari Y min Y prediksi kuadratnya dengan cara Y ke 1 min Y prediksi 1 kuadrat sama dengan min 8,283 kuadrat, hasilnya 68,608. Begitu seterusnya hingga sampel ke-25. Sebelum mencari Y min Y bar, kita harus mencari Y barnya terlebih dahulu dengan cara
Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan sigma Y-nya 859 dibagi dengan N 25 sama dengan 34,36. Kemudian kita cari Y min Y bar dengan cara Y ke 1 min Y bar 1 sama dengan 29 min 34,36 sama dengan min 5,36 dan seterusnya hingga sampai ke 25. Lalu kita mencari Y min Y bar kuadratnya dengan cara Y ke 1 min Y bar 1 dikuadratkan sama dengan min 5,36 dikuadratkan memperoleh hasil 28,7296. Begitu seterusnya hingga sampai ke 25. Lalu kita cari R kuadratnya dengan cara rumus berikut. R kuadrat sama dengan 1 min Y prediksi dikuadratkan dibagi dengan Y min Y bar dikuadratkan sama dengan 1 min 357,3685 dibagi dengan 549,76 dan diperoleh hasil 0,349 atau 0,35. X kuadrat sama dengan N min rho dikalikan R kuadrat sama dengan N-nya 25 dikurangin rho-nya 2 dan dikalikan R kuadratnya 0,35. Hasilnya 8,05. Kemudian kita dapat cek pada tabel Chi-square, di mana jika menggunakan alfa 0,05 pada P sebesar 2, maka nilainya 5,991. Artinya nilai Chi-square sama dengan 8,05 lebih besar dari 5,991. Maka terdapat autokorelasi. Jika menggunakan alfa 0,01 pada P sebesar 2, maka nilainya 9,21034. Artinya nilai Chi-square sama dengan 8,05 kurang dari 9,21034, maka tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita dapat menggunakan metode ketiga, yaitu metode Ramtes. Berdasarkan simbol di atas, maka diketahui bahwa ada 15 ran, sehingga R sama dengan 15, dan N1 merupakan jumlah ran positif, yaitu ada 13, dan N2 merupakan jumlah ran negatif, ada 12. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat autokorelasi dan H1 terdapat autokorelasi. Kemudian kita mencari μ-nya atau μr dengan rumus μr sama dengan 2 dikali N1 dikali N2 per N1 dikali N2 ditambah 1. Lalu tinggal dimasukkan saja N1 dan N2-nya. Seperti 2 dikali 13 kali 12 per 13 dikali 12 ditambah 1, hasilnya 3. Lalu kita cari tau R-nya dengan rumus berikut. Tau R sama dengan akar dari 2 dikali N1 dikali N2 dikali 2 kali N1 dikali N2 dikurang N1 dikurang N2 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikuadratkan dikalikan dengan N1 plus N2 min 1, sehingga tau R diperoleh hasilnya yaitu 2,44. Kemudian mencari nilai Z-nya dengan rumus Z sama dengan R min mu R per tau R sama dengan R-nya 15 dikurangi mu R-nya 3 per tau R-nya 2,44 dan hasilnya 4,918.
Lalu kita dapat cek pada tabel rantes seperti berikut. Setelah diperoleh N1 dan N2 dapat dilihat pada tabel berikut, maka F1-nya didapatkan 8 dan F2-nya didapatkan 19. Nilai pada tabel F1 dan F2 yaitu N1-nya 13, N2-nya 12, F1 8 dan F2-nya 19, maka diperoleh hasil 8 F1 kurang dari 15 kurang dari 19 F2. Berarti keputusan yang diambil adalah terima H0 sehingga disimpulkan residualnya random dan tidak terdapat autokorelasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.